Halo, perkenalkan saya Ilham Renanda Saputra bersama 4 rekan saya yang terdiri dari Rafito, Irgi, Yopi, dan Dimas ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan mempresentasikan fotografer dalam negeri Darwis Triadi. Darwis Triadi merupakan salah satu fotografer profesional yang terkenal di Indonesia. Lahir pada 15 Oktober 1954 di Surakarta, Jawa Tengah. Darwis Triadi tumbuh besar dengan latar belakang keluarga yang sederhana. Awalnya, profesi fotografer tidak pernah terpikirkan olehnya. Namun, seiring berjalannya waktu, minat dan kecintaannya terhadap seni visual, terutama fotografi, mulai tumbuh dan berkembang menjadi profesi yang ia tekuni dengan serius. Perjalanan karir Darwis Triadi di dunia fotografi terbilang unik dan penuh perjuangan. Pada awalnya, Darwis Triadi tidak langsung meniti karir sebagai fotografer. Sebelum menjadi fotografer, ia juga sempat meniti karir di dunia penerbangan sebagai pilot sebuah maskapai penerbangan nasional. Pengalamannya menjelajahi berbagai tempat, melihat beragam budaya, keindahan alami, dan membuatnya mulai memengaruhi perhatian pada dunia visual. Ketertarikan Darwis Triadi pada fotografi muncul dari hobi, yang kemudian berkembang menjadi profesi. Tanpa latar belakang pendidikan yang formal, khususnya di bidang fotografi, Darwis Triadi secara otodidak ia banyak membaca buku, mengikuti berbagai pelatihan, dan terus melatih kemampuannya melalui praktik langsung. Karirnya dimulai melejit ketika ia serius menekuni fotografi fashion, komersil, dan potret. Karya-karyanya mulai dikenal luas setelah ia dipercaya menangani proyek-proyek fotografi untuk menjalani mode terkekuma termuka, iklan produk, dan profil publik. Darwis Triadi dikenal sebagai gaya fotografi yang elegan, glamor, namun tetap artistik. Dalam fotografi fashion, ia mampu menampilkan keanggunan model dan busana dengan pencahayaan dramatis dan sudut pandang yang unik. Ia juga dikenal sebagai fotografer yang ahli dalam pengaturan lighting studio, menciptakan efek visual yang memukau. Kesukaan Darwis Triadi dalam dunia fotografi tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia juga merasa memiliki tanggung jawab untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada generasi muda. Oleh karena itu, ia mendirikan Darwis Triadi School of Photography, sebuah lembaga pendidikan fotografi profesional yang sudah melahirkan banyak fotografer muda berbakat. Sekolah ini juga menyediakan kelas mulai dari fotografi dasar, lanjutan, hingga kelas spesialis seperti fashion fotografi, potret, dan komersial. Melalui sekolah ini, Darwis mengajarkan pentingnya konsep dalam fotografi, pemahaman teknis kamera, pencahayaan, juga filosofis di balik sebuah foto. Salah satu karya terbaik Darwis Triadi yang berjudul Ketika Ia. Karya fotografi Darwis Triadi menampilkan sosok Grace Natali, merupakan salah satu contoh nyata dari keahlian Darwis Triadi dalam menangkap ekspresi alami dan penuh makna. Dalam foto tersebut, senyuman Grace Natali tampak sangat natural, tidak dibuat-buat, seolah-olah hadir dari ketulusan hati. Siapa saja yang melihat foto ini akan merasakan dampak dari senyuman tersebut, bahkan bisa ikut tersenyum tanpa sadar. Ini menunjukkan bahwa Darwis Triadi berhasil menangkap momen di mana Grace menampilkan sisi dirinya yang paling autentik dan ramah. Kesan positif dan energi ceria terpancar kuat dari wajah Grace, menciptakan hubungan emosional antara subjek foto dan penikmat karya. Sekarang, mari kita bahas tentang salah satu fotografer legendaris di Indonesia yang bernama Don Hasman. Beliau adalah seorang fotografer dan petualang legendaris asal Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu pionir fotografi dokumenter di Indonesia, terutama dalam mengabadikan budaya, suku-suku terpencil, dan landscape alam Nusantara. Selain sebagai fotografer, Don Hasman juga seorang pendaki gunung dan penjelajah. Ia pernah melakukan berbagai ekspedisi ke daerah-daerah terpencil, termasuk berinteraksi langsung dengan suku-suku seperti Baduy dan Mentawai dan suku-suku Papua juga. Karya-karyanya seringkali menggambarkan kearifan lokal dan kehidupan tradisional yang semakin langka. Bisa dilihat dalam foto ini, terlihat ada beberapa orang yang mengenakan pakaian adat sambil memegang semacam alat musik. Diketahui orang-orang tersebut sedang melakukan tarian, yaitu tarian Asmat. Pengambilan foto dilakukan di siang hari, bisa dilihat dari langit yang cerah dengan menggunakan rasio 3:2 yang membuat foto terkesan lebar.
Komposisi yang digunakan sangat menarik, di mana orang-orang yang sedang menari berbaris mengerucut di kiri dan kanan yang membentuk leading line. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik foto luar biasa yang menangkap kegagahan pesawat tempur Indonesia, ada seorang wanita yang berdiri kokoh di balik lensa. Dialah Sandriani Permani. Lahir di Bandung pada 14 November 1978, Sandriani atau akrab disapa Sasan memulai perjalanan fotografinya di tahun 2010. Sebelumnya, ia telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bandung dan Universitas Terbuka. Dengan dedikasi tinggi, ia menjadi fotografer profesional yang mengabadikan momen spektakuler Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Tak hanya di balik kamera, Sasan juga aktif mengajar dan menjadi juri di berbagai ajang fotografi. Ia berbagi ilmu dan inspirasinya kepada generasi penerus fotografer Indonesia. Karyanya tak hanya memukau, tetapi juga menjadi saksi sejarah bagi kejayaan pertahanan udara Indonesia. Salah satu karya terbaik beliau ketika memotret momen perayaan TNI AU yang ke-77. Dalam foto tersebut, tampak jajaran pilot TNI AU yang berbaris rapih dikelilingi pesawat tempur. Serta, foto tersebut diambil dari high angle dan susunan pesawat yang mengelilingi pilot yang berbaris menunjukkan kegagahan TNI AU. Dari langit hingga darat, ia terus berkarya, mengabadikan kisah-kisah inspiratif lewat bidikan kameranya. Sandriani Permani. Saya akan menjelaskan satu fotografer luar negeri, yaitu Ansel Adam. Ansel Adam adalah seorang fotografer Amerika dan aktivis lingkungan yang terkenal dengan foto-foto hitam putihnya yang ikonik tentang Amerika Serikat bagian barat, khususnya Taman Nasional Yosemite. Berikut adalah ringkasan biografinya. Beliau lahir pada 20 Februari 1902 di San Francisco, California. Tumbuh dalam keluarga yang mendukung minatnya pada alam dan seni. Kakeknya mendirikan bisnis kayu yang makmur, yang akhirnya diwarisi ayah Adam. Pertama kali mengunjungi Taman Nasional Yosemite pada tahun 1916, di mana ia menerima kamera pertamanya. Awalnya bercita-cita menjadi pianis, tetapi minatnya pada fotografi semakin berkembang. Dikenal dengan foto-foto landscape hitam putihnya yang detail dan dramatis, mengembangkan sistem zona, teknik untuk mengontrol eksposur dan mengembangkan film, mendirikan kelompok F/64 yang mempromosikan fotografi straight dengan fokus tajam dan detail. Karya-karyanya seringkali menampilkan keindahan alam liar dan menekankan pentingnya konservasi. Beliau juga salah satu pendiri Departemen Fotografi di Museum of Modern Art di New York. Menerima Presidential Medal of Freedom pada tahun 1980. Karya-karyanya telah membantu meningkatkan kesadaran tentang pelestarian lingkungan. Foto terkenalnya antara lain Moonrise, Hernandez, dan New Mexico. Beliau akhirnya meninggal pada 22 April 1984 di Monterey, California. Abunya ditempatkan di puncak Gunung Ansel Adam di wilayah hutan belantara Ansel Adam di California. Ansel Adam meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam dunia fotografi dan konservasi. Saya akan menganalisa satu karya beliau yang menurut saya terbaik, yaitu sebuah karya yang menggambarkan landscape lembah pegunungan yang dramatis. Fotonya bisa dilihat di sini nanti. Foto ini menampilkan landscape lembah pegunungan yang dramatis, memungkinkan kemungkinan besar di Yosemite National Park, Amerika Serikat. Komposisi foto ini sangat kuat dengan garis-garis vertikal dari tebing-tebing yang menjulang tinggi di kedua sisi, mengarahkan pandangan mata ke tengah lembah. Kabut tebal yang menyelimuti lembah menciptakan efek lapisan dan kedalaman, menambahkan dimensi misterius pada foto ini. Pohon-pohon pinus di latar depan dan tengah memberikan skala dan tekstur serta memandu mata melalui komposisi. Foto ini menggunakan teknik fotografi landscape yang sangat baik. Foto ini
juga diambil dalam format hitam putih yang menekankan pada kontras, tekstur, bentuk daripada warna. Penggunaan kontras yang kuat antara tebing-tebing gelap dan kabut putih menciptakan efek dramatis. Ketajaman foto ini sangat baik dengan detail yang jelas terlihat pada tebing-tebing dan pohon-pohon. Pengambilan gambar yang tepat dan pas menghasilkan foto yang sangat indah. Foto ini membagikan perasaan kagum, tenang, dan sedikit misterius. Kabut tebal menciptakan suasana yang tenang dan mediatif, sementara tebing-tebing yang menjulang tinggi memberikan rasa kagum dan keagungan alam. Penggunaan hitam putih menambah sentuhan klasik dan abadi pada foto. Secara keseluruhan, foto ini adalah contoh yang sangat baik dari fotografi landscape hitam putih. Komposisi yang kuat, teknik yang tepat, dan suasana yang dramatis berpadu untuk menciptakan karya yang memukau. Foto ini sangat layak untuk diapresiasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Steve McCurry adalah seorang fotografer jurnalistik yang terkenal karena fotonya yang kuat dan penuh warna dari seluruh dunia. Dia lahir pada 23 April 1950 di Philadelphia, Amerika. Dia belajar sinematografi di Pennsylvania State University dan lulus pada tahun 1974. Awalnya bekerja di surat kabar lokal sebelum memulai karir sebagai fotografer. Dia dikenal karena liputannya tentang konflik dan budaya yang ada di dunia. Pada tahun 1979, ia menyamar dan menyeberang ke Afghanistan yang dikuasai Soviet sebelum invasi Rusia. Foto-fotonya yang dramatis diterbitkan di seluruh dunia. Ia telah bekerja untuk National Geographic sebagai publikasi terkemuka lainnya. Gaya fotografinya ditandai dengan penggunaan warna yang kaya dan komposisi yang kuat. McCurry memiliki kemampuan untuk menangkap momen-momen intim dan emosional dalam situasi yang sulit. McCurry juga telah menerima beberapa penghargaan dan pengakuan, di antaranya yaitu penghargaan World Press Photo, dan karyanya telah ditampilkan banyak pameran dan buku. Pada tahun 2019, McCurry dilantik dalam International Photography Hall of Fame. Seperti banyak fotografer lainnya, McCurry tidak luput dari beberapa kontroversi. Salah satunya yaitu melibatkan manipulasi foto yang ditemukan di beberapa karya fotonya. McCurry dianggap sebagai fotografer paling berpengaruh di dunia. Foto-fotonya telah membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah global dan telah menginspirasi generasi foto. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu tentang Afghan Girls, yaitu seorang wanita Afghanistan yang difoto pada tahun 1984 oleh McCurry. Mata hijau besar seorang gadis muda Afghanistan menembus lensa, menyampaikan kepada kita sebuah kisah tentang kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Di matanya ada kedalaman yang tak terlukiskan, sebuah kisah bisu tentang perjuangan melawan kesulitan, dan kerutan di wajahnya yang telah membangkitkan berbagai kesulitan yang telah dilalui dalam hidupnya. Tetapi martabat yang tenang dalam ekspresi wajahnya cukup keras. Rambutnya yang tidak disisir dan pakaiannya yang robek merupakan titik sentuh simbolis yang menyinggung kesulitan menjadi pengungsi.